Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak di Mapel TLJ atau Teknologi Layanan Jaringan. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa kembali di sesi kelima ya atau keenam ya. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, keluarga kalian tetap sehat, kita dijauhkan yang namanya virus corona. Kalian tetap jaga jarak, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker. Ya. Di pertemuan ini Bapak akan membahas melanjutkan materi yang kemarin, tetapi kali ini kita akan mengadakan ulangan harian. Kenapa ada ulangan harian? Karena untuk di mapel Bapak sudah tertera di struktur di sistem pengabsenan kehadiran nilai tugas PTS dan UAS. Nah, jadi untuk nilai ulangan ini nanti akan membantu kalian pada saat nilai UAS kalian di bawah KKM ya. Jadi kalian wajib mengerjakan tugas ataupun ulangan. Oke. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa like dulu, komen di bawahnya nama, kelas ya. Boleh agar nantinya ada dokumentasi untuk laporan ke tiap wali kelas. Jangan lupa kalian absen di Google Form dan di kolom komentar channel YouTube-nya ya. Oke, kita lanjut ke materi saja. Tapi alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa dahulu menurut kepercayaan agama masing-masing agar senantiasa belajar daring ini ataupun ulangan hari ini kita dipermudah dan dilancarkan. Oke? Setuju? Oke, kita lanjut ke materi ya. Oke. Kita akan membahas dulu tentang penilaian dan absensi di mapel Bapak sebelum ke materi agar kalian paham dan fokus terhadap nilai kalian. Nah, di sini untuk kenapa merah? Karena kalian di sini tidak mengisi absen setiap mapel Bapak ya. Jadi status kalian adalah alfa. Nah, di mana untuk alfa ini kolomnya A, izin ini di kolom warna pink, itu di kolom warna kuning dan hadir itu di kolom warna hijau. Jadi jika kalian mengikuti full untuk khususnya di mapel Bapak, maka untuk grafiknya nilai untuk poinnya akan bertambah terus di nilai akhir. Bapak akan mencontohkan jika absensi kalian full sampai misalkan contohnya 31 kali pertemuan. Di sini akan 31 ya. Nah, untuk misalkan nilai ulangan, nilai tugas misalkan kalian dapat 80 ya. Ini dapat 75, tugasnya 80 ya. Lalu UASnya kalian dapat misalnya dapat 75. Sedangkan kalian itu 77, lulus apa tidak? Dikarenakan ini pakai kelas 3, jadi patokannya di sini nilai akhirnya 77. Nah ya. 79 lulus. Berarti kalian di atas KKM ya. Dengan nilai UAS 75 ataupun 60, misalkan 60. Kalian belum lulus kalau 60 ya, misalkan 70. Ya, 70 kalian sudah lulus ya dengan bantuan nilai tugas ini dan nilai kehadiran ini. Nah, sedangkan tugas 3-nya kita belum diisi. Jika kalian pengen untuk nilai UASnya masih di bawah KKM, masih jauh, silakan kerja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas materi kemarin ya. Kita akan ulas kembali tentang konfigurasi, ekstensi, dan VLAN pada server SoftSuite ya.
di mana untuk konfigurasi ekstensi VLAN dan server subsuite kemarin kita sudah dijelaskan pertahapannya, step by stepnya. Cuman Bapak akan mengulas sedikit saja, merangkum saja, lanjut ke materi berikutnya agar untuk sesi ulangan nanti kalian bisa mengejar dan bisa memahaminya ya. Untuk materinya akan Bapak share nanti ke grup ya. Nah, kemarin kita membahas tentang tujuan pembelajaran. Nah, pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu memahami pengertian ekstensi server VoIP dan memahami pengertian dial plan pada server VoIP. Dapat melakukan konfigurasi ekstensi dan dial plan pada server subsuite. Nah, kita akan membahas tuntas tentang bagaimana cara konfigurasinya, pengertian VLAN dan server VoIP-nya, pengertian ekstensi server VoIP-nya ya, sampai konfigurasi alat-alat apa saja yang diperlukan pada saat mengerjakan sebuah server VoIP ya. Kita lewat saja. Nah, pada jaringan telepon, suara konvensional pesawat telepon terkoneksi dengan PABX ya, atau STO seperti milik Telkom. Pada STO tersebut terdapat daftar nomor-nomor telepon yang disusun secara hierarkial sesuai dengan wilayah jangkauannya. Nah, untuk secara gambarnya seperti ini ya untuk sistem PABX ya. Oke, kita lewat saja. Ini sudah dibahas. Nah kita kemarin sampai di sini ya. Untuk pengertian ekstensi dan dial plan pada server subsuite ya. Untuk ketiganya atau poin C-nya yaitu konfigurasi ekstensi dan dial plan pada server subsuite ya. Dimana di sini ada sebuah skema gambar tentang sebuah proses konfigurasi atau komunikasi sebuah telepon ya dengan menggunakan sebuah konfigurasi dial plan pada server subsuite ya. Nah, jadi di sini ada telepon ya. Telepon akan mengirimkan suara. Nah, ini ada telepon dari luar misalkan ya. Dia akan mengirimkan melalui network. Nah, network tersebut akan lari ke PABX ya. Nah, PABX tersebut akan lari ke server atau gateway ya. Lalu dia lari lagi ke PABX si klien satunya lagi ya. Lalu dia akan masuk ke handphone, ke telepon si lawannya tersebut. Jadi untuk sistem untuk sebuah PABX seperti ini ya. Jika dia melalui GSM atau tidak melalui PABX, maka dia langsung mengirimkan pesan suara analognya dengan merubah menjadi suara digital. Nah, untuk sistem ini adalah suara analog dirubah ke sistem digital dengan melalui sistem kabel. Untuk ini menggunakan sistem pulsa wireless ya. Nah, adapun untuk satu yaitu konfigurasi ekstensi server untuk suatu programnya seperti ini ya. Subsuite konfigurasi data, akun umum, general, konteks ya umum. Ini adalah sebuah untuk konfigurasi sebuah ekstensinya. Dan adapun untuk konfigurasi dial plan server subsuite yaitu untuk mengkonfigurasi dial plan edit, VLAX untuk kode-kode ekstensinya seperti ini ya. Nah, adapun untuk alat dan bahan yaitu 3 access point, 2 router, server PC, klien PC, HP Android, kabel RJ45, tang crimping tester, 3 CX, Tribox ISO, Zuiver APK, VirtualBox, Trickbox ISO. Nah, jadi untuk sistem PABX ini harus ada
alat dan bahan yang mendukung ya, seperti tadi yang Bapak sebutkan ya. Nah, langkah kerjanya pertama setting router dan buat 3 interface. Interface public, interface lokal, dan interface hotspot. Poin 2-nya yaitu isi interface dengan IP yang ditentukan. Tancapkan kabel dari router yang teratur dengan nama interface lokal ke VC server dan tes ping, pastikan sudah tersambung. Jika sudah, coba buat browsing. Kalau sudah bisa, tancapkan kabel dari router yang namanya interface-nya hotspot dan pastikan sudah terhubung. Poin 5-nya, jika sudah bisa buat browsing, maka setting satu access point yang bertugas sebagai repeater ya. Poin 6-nya, jika sudah, cek apakah sudah mendapatkan network atau jaringan atau internet dan bisa buat browsing. Setelah itu siapkan satu router. Nah, dan setting router dengan 2 interface. Setting IP router seperti cara settingan yang pertama ya. Jadi ini seperti settingan yang pertama. Apa tuh settingan pertama? Setting router dan buat 3 interface. Interface public, lokal, dan hotspot. Lanjut poin 8-nya yaitu testing dan pastikan sudah replay. Dan cek browsing, jika sudah maka setting MikroTik sudah berhasil. Nah, untuk sistemnya ini pakai MikroTiknya. Pakai MikroTik ya. Ini hanya sedikit gambaran saja untuk kalian, mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya ya. Poin 9 yaitu buka VirtualBox, kemudian install TrickBox dan setting IP address-nya. Lengkapnya cek nanti ya pada gambar ya. Masukkan IP address yang kamu buat di TrickBox, lalu masuk ke Google, login dengan user main atau passwordnya admin misalkan ya. Kemudian buat nomor VoIP. Install 3CX, 3CX di PC dan APK Zyper ke smartphone. Kemudian sambungkan PC dan smartphone ke dalam satu jaringan access point terakhir yang dibuat. Kemudian masukkan nomor yang telah dibuat di VoIP ke 3CX dan Zyper APK. Nah, poin 15-nya, kemudian coba telepon. Kalau tersambung berarti kamu sudah berhasil setting VoIP. Nah, untuk langkah kerjanya berarti ada 15 tahapan ya, seperti itu ya. Nah, kalian wajib menghafalkannya, ini nanti akan ada di soal ya. Nah, untuk praktikumnya atau membuat sebuah konfigurasi VoIP dengan Debian. Klien 1 dan 2 bertukar informasi melalui suara VoIP melalui layanan yang dibuat oleh server. Nah, konfigurasi server untuk poin pertamanya yaitu login sebagai root di Debian Anda. Lalu install paket asterisknya, ketikkan perintah ft-get lalu install. Nah, gambarnya seperti di bawah ini, root at Debian _2 garis melengkung pagar apt strip gt install asterisk strip bawah ya, underscore ya, sorry ya. Lalu di tengah-tengah penginstalan akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan kode telepon negara masing-masing, karena saya di Indonesia maka masukkan angkanya ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, untuk seperti gambar yang tadi, masukkan nomor telepon kode negara ini ya, 62 misalkan nomornya berapa. Kemudian ketikkan perintah nano slash atau garis miring etc garis miring asterisk garis miring sip.conf ya. Untuk memulai konfigurasinya, kalian ketikkan lagi root at Debian _2
garis miring, strip melengkung, atau istilahnya apa ya? Pokoknya seperti itu ya. Lalu pagar nano slash etc garis miring atau slash asterisk garis miring zip dot con f ya. Lalu strip bawah atau underscore. Kemudian isikan sintaks seperti di bawah ini di bagian paling bawah sip.conf ya. Nah, seperti gambar di ini ya. Akan muncul sebuah keterangan. Nah, di sini adalah nomor telepon untuk klien. Pemberian nomornya yaitu opsional, terserah si user ya. Untuk B-nya yaitu tipe, ini adalah jenis penandaan dari nomor yang dibuat. Konteks, share nama, secret, host ya. Nah, selanjutnya kita akan mengatur extensionnya. Di pengaturan ini menambahkan ekstensi untuk melakukan panggilan ketika perintah nano slash atau garis miring etc slash asterisk garis miring extension dot conf ya. Seperti gambar di sini ya. Root at Debian bla 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 ya. Kemudian masukkan sintaks seperti di bagian paling bawah ya. Seperti ini ya masukannya. Lalu keterangannya muncul seperti nama konteks yang tadi kita diisikan di zip.conf ya. Extend 123 1 dial, nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita restart asterisknya ketika perintah slash etc slash init dot add dot d slash asterisk restart. Nah, seperti gambar di sini ya. Konfigurasi kliennya yaitu untuk konfigurasi klien kita bisa menggunakan software X-Lite untuk Windows dan X3. Untuk Linux di sini saya menggunakan software X-Lite sebagai klien. Untuk software X-Lite-nya ada, bisa mendownload. Misalkan di sini Bapak kasih linknya ya. counterpage.com ya /x-lite.html. Nah, ini adalah sebuah tampilannya ya, X-Lite-nya ya. Nah, untuk finalnya yaitu keterangannya user ID-nya ya adalah nomor telepon yang tadi didaftarkan di Debian. Lalu domainnya IP dari server Debian kita. Lalu passwordnya masukkan password terserah kita. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, mungkin kita bisa mencobanya ya. Mudah-mudahan ada waktunya kita bisa mempraktekannya. Dan alatnya bisa, maksudnya alatnya juga memadai juga ya. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya khususnya di materi TLJ atau teknologi layanan jaringan. Nah, sejauh ini apakah kalian ada pertanyaan untuk masalah materi penilaian ataupun tugas ataupun ulangan? Jika kalian ingin ditanyakan, silakan bisa komentar di bawah di kolom komentar atau bisa japri langsung ya, menanyakan masalah materi ataupun nilai ya. Cukup sekian mungkin dari Bapak. Jika ada salah kata ataupun kekurangan, mohon maaf. Bapak akan mengadakan ulangan ya. Nanti untuk ulangannya Bapak akan share melalui Google Form ya. Untuk soalnya seperti ini ya. Nah, silakan kalian kerjakan untuk latihan ulangan harian ini. Ini akan dimunculkan di UAS nanti ya sebagian ya. Soal-soal ini akan muncul kembali ya. Silakan kalian kerjakan dengan benar. Pastikan jawaban kalian benar ya. Oke.
Mungkin itu saja. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.